telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian yang disampaikannya sebagai saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat 3 Perlindungan Saksi dan Korban Junto, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Junto angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di dalam perkara akuo. Sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang secara hukum bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang seharusnya diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang Pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 Inkasu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Izin diteruskan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum yang menyatakan pada pokoknya pada halaman 5 angka 1 menyatakan penjelasan pasal 10A Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator sebagai pelaku material, dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibanding para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdi Sambo dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara lebih mendalam. Bahwa terhadap uraian tanggapan penuntut umum tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena penuntut umum mencoba menafsirkan ketentuan dalam pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan tidak diaturnya saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator juga sebagai pelaku material. Padahal definisi saksi pelaku dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Artinya, tidak ada bentuk lain dari saksi pelaku selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga penuntut umum keliru dengan memperluas pengertian mengenai saksi pelaku yang bekerja sama, dan hal itu berlaku sepanjang saksi pelaku bukan pelaku utama. Bahwa sudah sangat jelas baik dalam dakwaan, tuntutan maupun repliknya, penuntut umum telah dengan tegas dan penuh keyakinan menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara aku adalah saksi Ferdi Sambo, sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai justice collaborator. Bahwa amanat pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 31 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah sangat jelas dinyatakan. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana dan penjelasan huruf A, keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dan itu termasuk dalam lingkup amanat undang-undang dan bukan ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum. Adanya kesadaran ini untuk memberikan kemanfaatan yang besar bagi perlindungan saksi pelaku antara lembaga LPSK dan kejaksaan, dan hal tersebut jelas tidak diindahkan dan diingkari oleh penuntut umum
dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat bersama penegak hukum lainnya sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, nomor M.H.HM.03.02 tahun 2011, nomor Per/45-A-JA-12-2011, nomor 1 tahun 2011, nomor Kep B/02-01-55-12-2011, nomor 4 tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011, di mana diatur dalam pasal 10 yang menyatakan ayat 1, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf A berupa keringanan tuntutan hukuman termasuk menuntut hukuman percobaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dianggap dibacakan. B. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerja sama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Ayat 2. Dalam hal Jaksa Agung atau pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerja sama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa hal ini dipertegas dalam nota kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia nomor NK/4.04/2/LPSK/4/2016 nomor Kep/212-A-JA-04/2016 tentang perlindungan saksi dan korban tanggal 19 April 2016 menyatakan dalam pasal 3 huruf A angka 10 ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi perlindungan dilakukan pada saksi dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, dan dipertegas pada huruf B angka 4 menyatakan pelaksanaan perlindungan tertuju pada saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Bahwa uraian penuntut umum pada halaman 5 angka 2 menyatakan kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni saksi Ferdi Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Bahwa uraian yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten. Di satu sisi, menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario saksi Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru. Mengenai dada korban almarhum Nofriansah Yosua Barat merupakan salah satu penyebab kematian. Bahwa terdapat uraian dalil penuntut umum dalam angka 12 tersebut di atas mengenai tidak adanya daya paksa pada diri terdakwa adalah tidak tepat dan keliru. Karena dalil penuntut umum seolah-olah menyimpulkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu bersedia untuk menembak korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ketika diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat adalah tidak benar.
bahwa perlu kami tegaskan kembali kepada penuntut umum mengenai konteks dari frasa melaksanakan permintaan saksi Ferdi Sambo. Yang dimaksud penuntut umum berbeda dengan melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo dan merupakan dua hal yang berbeda. Faktanya, sebelum terdakwa dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo lebih dulu menghadap saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Baru kemudian terdakwa menemui saksi Ferdi Sambo dan perkataan yang keluar dari saksi Ferdi Sambo adalah bukan diminta, melainkan diperintah untuk menembak korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tekanan psikis kepada terdakwa adalah nyata. Setelah menerima perintah saksi Ferdi Sambo mulai dari Rumah Saguling hingga TKP Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, merasa takut, panik lalu berdoa dengan kata-kata, "Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikiran Pak Ferdi Sambo. Ubahkan pikirannya Tuhan, biar tidak jadi menembak Yosua. Karena saya takut, saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi Tuhan." Pada saat itu yang ada di pikiran terdakwa hanyalah berdoa, karena dihantui rasa takut dan kebingungan akibat adanya tekanan psikis dari saksi Ferdi Sambo. Sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara psikis tidak mendapat melawan saksi Ferdi Sambo yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai adanya daya paksa kepada diri terdakwa sebagaimana telah penasihat hukum sampaikan dalam nota pembelaan, hal ini didukung oleh keterangan para saksi dan ahli dalam persidangan yang dihadirkan penuntut umum dan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Ahli psikologi forensik Dr. Randa Reni Kusumawardani, Master Psikologi, ahli psikologi klinis Liza Mareli Japri. Kedua ahli tersebut menerangkan adanya ketakutan sehingga kepatuhan lebih menonjol pada diri terdakwa untuk mengikuti perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum yang mengatakan tidak terdapat adanya paksaan atau daya paksa yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa adalah tidak beralasan dan keliru. Di satu sisi, penuntut umum mencoba mengutip doktrin pendapat Simons secara tidak utuh dan tuntas yang mengemukakan overmarch itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik. Namun penuntut umum tidak menjelaskan keadaan diri terdakwa secara psikis. Sesungguhnya hal ini adalah bertolak belakang dengan dalil penuntut umum sendiri. Bahwa menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 441, pengertian overmarch seperti yang telah diatur dalam pasal 48 KUHP itu, pembentuk undang-undang telah mengakui adanya 3 macam peristiwa pokok, di mana suatu overmarch itu dapat terjadi karena A. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik. B. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat secara psikis. Dan C. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai nostat atau nostestat atau sebagai keadaan terpaksa. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau overmarch tidak dipidana. Daya paksa yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP itu adalah suatu keadaan memaksa yang sifatnya psikis, yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang tersebut terpaksa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak terbukti adanya kehendak atau mens rea menurut hukum, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, karena di dalam diri terdakwa dalam keadaan dipaksa secara psikis oleh saksi Ferdi Sambo, sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara psikis tidak dapat melawan kekuatan besar di luar kehendaknya. Maka ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus dari tanggung jawab pidana. Izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Bab 2. Penuntut umum tidak menentukan bentuk penyertaan tindak pidana atau dalil naming mana
yang terbukti dalam perkara akuo. Hal ini penting untuk menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai player yang disuruh melakukan oleh Don Player, mengingat dalam dakwaannya penuntut umum sama sekali tidak mendakwakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP tentang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau oitlooking. Bahwa duplik ini akan menguraikan tanggapan kami atas replik dari penuntut umum mengenai analisa yuridis poin 76 halaman 30 pledoi yang pada pokoknya menyatakan penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan orang yang disuruh atau player oleh orang yang menyuruh melakukan atau don player yang disebut sebagai manus domina, sehingga tidak terdapat niat jahat atau mens rea atau dikualifikasikan sebagai manus ministra. Bahwa mengenai argumentasi penuntut umum dalam repliknya yang menyebutkan bahwa peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan peran para terdakwa lainnya, kecuali saksi Ferdi Sambo yang pelaku utama, dalam repliknya halaman 5 telah menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dari jaksa penuntut umum dalam memahami ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana atau deal naming sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, karena baik dalam tuntutan maupun repliknya sama sekali tidak menyebutkan bentuk dari penyertaan dan kapasitas tindak pidana penyertaan tindak pidana apa yang menurut pandangan dari penuntut umum telah terbukti dan tepat untuk disematkan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa jika kita merujuk pada surat dakwaan nomor register perkara PDM 243-JKTSL-10-2022 tertanggal 5 Oktober 2022, penuntut umum sama sekali tidak mendakwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang telah digerakkan oleh orang yang menggerakkan atau oitlooker. Bahwa dengan demikian, secara hukum hanya terdapat dua kemungkinan dari bentuk penyertaan yang terjadi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu menyuruh melakukan atau downplaykan atau turut serta melakukan atau medeplegan. Sebaliknya, dari seluruh konstruksi hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya tindakan dari saksi Ferdi Sambo yang memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk melakukan penembakan tersebut, sehingga bentuk penyertaan tindak pidana yang paling mungkin dan relevan untuk terbukti adalah menyuruh melakukan atau downplaykan. Bahwa terlepas dari adanya perbedaan pandangan yuridis antara kami, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum mengenai apakah Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya tersebut, semua ini sebenarnya tergantung pada dakwaan dari jaksa penuntut umum sendiri yang mendakwa para terdakwa hanya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sehingga jika kita hendak mengikuti cara berpikir dan menganalisa fakta hukum dari penuntut umum, maka bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang paling relevan dalam perkara terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu jelas adalah menyuruh melakukan atau downplaykan, di mana dari semua referensi dan literatur hukum pidana yang kami ketahui bahwa orang yang disuruh atau player oleh orang yang menyuruh